Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Ramadhani Asri dari kelas 12 MIPA 5 dari Sekolah SMA Negeri 21 Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi gelap pada proses fotosintesis. Nah, seperti yang kita ketahui, reaksi fotosintesis terdiri atas dua tahap. Yang pertama yaitu reaksi terang dan yang kedua yaitu reaksi gelap. Di sini saya akan membahas mengenai reaksi gelap. Reaksi gelap disebut juga dengan siklus Kelvin. Nah, penamaan siklus Kelvin ini karena penemunya bernama Melvin Ellis Kelvin dan reaksinya berlangsung dengan berjalan berputar-putar menyerupai sebuah siklus. Proses reaksi gelap ini tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Reaksi gelap ini terjadi di dalam bagian stroma. Pada reaksi gelap, ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang akan digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi bahan penyusun glukosa, senyawa gliseraldehid 3-fosfat atau biasa disebut G3P. Secara garis besar, reaksi gelap ini terdiri atas 3 tahap. Yang pertama yaitu fiksasi CO2, yang kedua yaitu reduksi PGA, dan yang ketiga yaitu regenerasi RUBP. Sesuai dengan tahap pertama yang disebutkan tadi yaitu fiksasi. Fiksasi memiliki nama lain yaitu pengikatan. Pada tahap ini, 6CO2 difiksasi atau diikat dengan RUBP atau ribolosa bifosfat dengan bantuan enzim Rubisco. Sebenarnya sebelum menghasilkan 3 PGA akan membentuk molekul yang jumlah atom C-nya ada 6, namun tidak stabil. Karena ketidakstabilan inilah yang membuat 6 molekul ini dipecah menjadi PGA. PGA ini atom karbon yang jumlah atom C-nya ada 3. Jadi terdapat 12 molekul C3, yaitu 12 3-PGA atau 3 asam fosfor gliserat. Selanjutnya pada tahap kedua yaitu reduksi. Reduksi ini memiliki nama lain pengurangan. Pada tahap ini selanjutnya PGA mendapat tambahan 12 gugus fosfat, 12 ATP dari reaksi terang. Fosfat yang sudah diberikan ke PGA nanti akan membentuk 12 ATP yang diubah menjadi 12 ADP sehingga menghasilkan 1,3 bifosfat gliserat. Reduksinya dilanjutkan dengan bantuan energi berupa hasil dari reaksi terang juga, yaitu molekul NADPH. Dibutuhkan 12 molekul NADPH yang diubah menjadi 12 molekul NADP+, sehingga menghasilkan 12 G3P atau 12 molekul pegal. Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu regenerasi. Regenerasi ini memiliki nama lain yaitu pembentukan kembali. Nah, karena terdapat 12 G3P atau 12 molekul pegal, terjadi yang namanya sintesa, di mana 2 molekul pegal atau 2 G3P digunakan untuk membentuk glukosa atau C6H12O6. 10 sisanya 10 molekul pegal atau 10 G3P digunakan untuk meregenerasi RUBP kembali dengan bantuan 6 ATP yang diubah menjadi 6 ADP. RUBP kemudian kembali akan mengikat CO2 lagi dan begitu hingga seterusnya. Jadi bisa diketahui bahwa untuk menghasilkan 2 G3P diperlukan 18 buah ATP dan 12 buah NADPH. Jelas juga bahwa hasil akhir dari reaksi gelap ini yaitu glukosa atau C6H12O6. Sesuai dengan hasil persamaan reaksinya yaitu 6CO2 menjadi C6H12O6 atau karbon dioksida menjadi glukosa. Glukosa dan beberapa senyawa lainnya akan digunakan sebagai sumber energi bagi tumbuhan. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.